Sidang tuntutan untuk dua terdakwa Kanjuruhan, Abdul Haris dan Suko Sutrisno digelar hari ini. Sebelumnya sidang dijadwalkan pada Jumat pagi, namun ditunda pada Jumat sore. Dan untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan Anwar Fuadi dari PN Surabaya. Selamat sore, Adi. Bisa Anda gambarkan pukul berapa sidang pembacaan tuntutan akan dimulai? Ya, Jason, pada hari ini memang ada sedikit perubahan begitu ya terkait dengan sidang kasus Kanjuruhan, yang mana pada persidangan pekan lalu pemeriksaan saksi mahkota Majelis Hakim menunda persidangan untuk tuntutan kedua terdakwa dari sipil, yaitu Abdul Haris dan juga Suko Sutrisno, sedianya akan digelar pada Jumat pada pukul 9 pagi tadi. Namun berdasarkan informasi tadi yang kami dapat dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa persidangan ini kemudian ditunda pada Jumat siang dan pada akhirnya persidangan untuk tuntutan ditunda pada Jumat sore ini. Dari informasi yang kami terima, rencananya akan digelar setelah asar. Namun kita akan lihat nanti realisasinya seperti apa. Karena memang karena ada penundaan begitu ya untuk tuntutan. Jadi tadi pagi jadwalnya ditukar begitu. Sebelumnya pada siang hari rencananya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi untuk 3 terdakwa. Karena tuntutan ini ditunda ke siang hari, jadi pemeriksaan terdakwa dimajukan tadi pada Jumat pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Karena cukup banyak saksi yang dihadirkan begitu ya untuk ketiga terdakwa dari kepolisian. Saat ini persidangannya masih berlanjut sehingga nanti tuntutan akan digelar pada sore hari setelah asar. Kita akan lihat nanti seperti apa. Lalu kemudian bisa saya sampaikan juga, Jason, untuk 2 terdakwa dari pihak sipil yaitu Abdul Haris dan juga Suko Sutrisno, persidangannya dari pembacaan dakwaan sampai ke tuntutan ini berjalan cukup singkat begitu ya. Sidang perdana digelar pada 16 Januari 2023 dan sekarang sudah memasuki tuntutan karena memang kedua terdakwa ini tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan dalam 2 pekan persidangan, pemeriksaan saksi terus dikebut hingga akhirnya ada 50 saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sampai akhirnya kedua terdakwa ini akan menjalani sidang tuntutan pada sore hari ini. Sebenarnya untuk 2 terdakwa dari sipil ini sangat kooperatif begitu ya pada saat pemeriksaan polisi, lalu kemudian pada saat persidangan ini berlangsung. Sejak awal Abdul Haris begitu kami sempat bertemu beberapa kesempatan baik saat pemeriksaan di Polres Malang maupun di Polda Jawa Timur. Ia mengatakan bahwa ia siap mempertanggungjawabkan apa yang harus dipertanggungjawabkannya begitu ya, meskipun ia sebenarnya juga menyesalkan kenapa hanya Pansel saja yang kemudian menjadi terdakwa. Sebenarnya menurut ia ada pihak-pihak lain yang seharusnya juga bertanggung jawab untuk tragedi Kanjuruhan ini. Namun faktanya yang masuk persidangan dari 6 tersangka saat ini adalah 5 tersangka saja, 2 diantaranya dari Pampel yaitu Abdul Haris dan Suko Sutrisno. Keduanya ini untuk mengingatkan kembali ya didakwa dengan pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP dan atau pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Dan kita masih menunggu, Jason, nanti tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum seperti apa dan akan dimulai pukul berapa, kami juga belum mendapatkan kepastiannya. Jason. Ya, Adi, lalu seperti apa hasil dakwaan di PN Surabaya sidang tuntutan sore ini? Ya, bisa diulangi lagi, Jason, saya tidak bisa menangkap suara Anda dengan jelas. Ya, Adi, bagaimana dengan agenda pemeriksaan saksi 3 terdakwa polisi? Apa saja poin-poin dari keterangan saksi? Ya, Jason, tadi sejak pukul 10 pagi, ini sudah ada sejumlah saksi yang diperiksa untuk ketiga terdakwa polisi, yaitu Kompol Wahyu Setio Pranoto, AKP Aziz Darmawan, dan juga AKP Bambang Sidik Ahmadi. Hari ini merupakan pemeriksaan lanjutan setelah hari Kamis kemarin ada 60 saksi yang sudah dipanggil, namun karena keterbatasan waktu belum semua dari 60 saksi tersebut yang kemarin selesai pemeriksaannya. Yang tuntas pemeriksaannya hanya 16 orang begitu ya, dan kemarin lainnya memang sempat duduk di kursi saksi, namun kemudian kesaksiannya akan dilanjutkan pada hari ini dan saat ini masih terus berlangsung. Tadi yang pertama kali memberikan kesaksian begitu untuk ketiga terdakwa di hadapan persidangan, yakni ada 8 orang yang merupakan anggota dari Polres Malang, lalu kemudian juga ada dari Brimopolda Jawa Timur. Nah, tadi kesaksian yang disampaikan ini kurang lebih hampir sama begitu ya dengan apa yang sudah kita dengarkan pada persidangan-persidangan sebelumnya pada pemeriksaan saksi untuk kedua terdakwa dari sipil. Yang intinya adalah tadi sejumlah saksi dari pihak kepolisian kembali menegaskan bahwa pada saat
apel sebelum pertandingan antara Arema FC kontra Persebaya memang tidak ada instruksi khusus terkait dengan larangan penggunaan senjata pengurai massa atau bisa dikatakan juga gas air mata begitu ya pada saat pertandingan berlangsung. Lalu kemudian yang menjadi fokus atau yang disampaikan oleh Kapolres Malang pada saat itu ataupun juga Kabak Ops hanyalah larangan untuk bertindak eksesif, lalu kemudian tidak menggunakan senjata api dan tidak menggunakan senjata tajam. Itu tadi yang disampaikan kembali oleh sejumlah saksi dalam persidangan. Lalu kemudian tadi ada juga saksi yang bertugas melakukan pengamanan, ia menjadi padal. Padal ini adalah perwira pengendali begitu di Tribun 11, di area Tribun Selatan Stadion Kanjuruhan. Nah, pada saat persidangan tadi ia mengatakan pada malam hari itu ia melihat begitu ya bagaimana kemudian proses penonton masuk ke dalam stadion, lalu kemudian duduk di tribun. Di Kanjuruhan ini kan ada tribun berdiri dan juga ada tribun duduk. Hal itu juga menjadi salah satu penyebab kapasitasnya sebenarnya tidak bisa diukur dengan baik begitu Stadion Kanjuruhan ini. Nah, ia juga tadi mengatakan bahwa pada saat setelah pertandingan ia melihat ada banyak sekali supporter dari tribun ini yang mencoba memanjat pagar lalu kemudian meloncat masuk ke dalam lapangan, dan inilah yang menjadi cikal bakal dari kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan begitu ya, karena adanya tindakan pelepasan gas air mata oleh petugas untuk menghindari adanya serangan dari massa ini. Dan ia juga menyaksikan sendiri seperti apa mencekapnya kondisi khususnya di gate 11 tempat ia berjaga, lalu kemudian gate 12 dan juga 13 yang berada di area tribun bagian selatan. Banyak sekali yang kemudian terjepit pada saat itu. Ia juga mengatakan aparat kepolisian juga sempat melakukan evakuasi terhadap sejumlah supporter yang terjepit ataupun yang terjebak di tribun pada saat terjadinya kerusuhan tersebut. Lalu kemudian pada saat persidangan tadi juga ada petugas yang ikut melakukan pengawalan terhadap supporter atau tim Persebaya keluar dari Stadion Kanjuruhan pasca pecahnya kericuhan di sana. Nah, dari kesaksiannya tadi terlihat ia melihat langsung begitu ya bagaimana pelemparan yang dilakukan oleh para supporter Arema yang saat itu berada di luar stadion kepada mobil Barakuda yang membawa tim Persebaya. Pelemparan itu diantaranya adalah batu, lalu kemudian juga ada pelemparan botol minuman, termasuk juga tadi dari kesaksiannya ada botol minuman keras. Lalu kemudian tadi pihak JPU dan juga hakim tadi juga sempat menegaskan kembali. Sebenarnya kan sudah ada steward begitu ya, lalu kemudian ada juga dari pihak kepolisian yang melakukan pemeriksaan untuk barang-barang bawaan. Kenapa kemudian baik di luar ataupun juga di dalam stadion masih ditemukan saja kemudian batu ataupun juga botol-botol kaca yang digunakan oleh para supporter untuk melempari petugas ataupun juga pemain dari Persebaya. Itu juga tadi menjadi pertanyaan begitu ya dalam persidangan. Namun disampaikan oleh pihak kepolisian yang berjaga bahwa pada saat pengamanan itu mereka sudah berusaha ketat mungkin begitu ya untuk melakukan penjagaan dan juga memeriksa barang bawaan dari para supporter. Kurang lebih itu beberapa hal yang disampaikan begitu ya di persidangan tadi. Masih banyak kesaksian yang kita nantikan karena sesuai yang disampaikan sebelumnya JPU rencananya untuk ketiga terdakwa polisi ini akan menghadirkan 120 saksi. Ini baru lebih kurang ada 60 saksi yang dihadirkan. Pada Kamis kemarin ada 23 saksi yang sudah hadir. Jadi masih cukup panjang, tapi kita akan lihat nanti apa saja fakta-fakta lain yang akan terungkap dari persidangan. Tidak hanya saksi baru, ada juga saksi pengulangan begitu ya, yang sebelumnya sudah bersaksi terhadap kedua terdakwa dari sipil, nanti akan juga memberikan kesaksian untuk ketiga terdakwa dari pihak kepolisian. Jason. Baik, terima kasih. Jurnalis MJN Anwar Fadli melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Surabaya dan selamat bertugas kembali.